Semangat kebaikan itu muncul hari ini. Kita menyatukan seluruh kekuatan antara alam kita dan juga dengan keyakinan akan Kristus yang menyelamatkan kita. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Sejak saat itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenakan Kristus yang memberikan hidup bagi keselamatan. Yakni setelah gereja ini berdiri 64 tahun yang lalu, persisnya tanggal 9 Juli 1958. Untuk pertama kali dalam sejarah Paroki Worobko, kita merayakan Pesta Pelindung hari ini, tepat 19 Juni, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ketika melihat ke belakang sejarah di mana gereja ini hadir, maka ternyata kita ketinggalan 25 tahun dari Ninati. Ninati gereja masuk pada tahun 1933. Tetapi setelah 25 tahun, baru akhirnya gereja tembus sampai ke Worobko. Pertanyaan penting di sini, kenapa sampai jarak antara Ninati dan Worobko yang kita bisa jalan ya kurang lebih 4-5 jam, mungkin terlalu lama. Tetapi gereja baru masuk setelah 25 tahun. Itu berarti dulu kita punya tempat ini orang masih hidup berdasarkan klan, berdasarkan marga. Dan mereka masih bertindak, siapa yang jagal, dia yang menang. Siapa yang membunuh satu orang, dia bisa memakan daging orang lain. Maka di tempat yang paling tertinggi di desa Worobko ini, tempat di mana kita berdiri sekarang, Pastor Petrus Subur pertama kali datang dan diantar oleh para tetua dari kampung ini. Mereka hanya berdiri hanya di bawah gunung sana, dan mereka mengatakan, "Kau naik di atas sudah, nanti kau mati." Ternyata imam besar itu keluar dari tempat ini dan beliau hidup. Lalu beliau mencanangkan, disinilah gereja akan dibangun. Gereja mulai masuk setelah 25 tahun. Gereja masuk di Ninati. Tahun ini kita merayakan 9 menjelang 89, menjelang 90 tahun. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan iman orang Muyu? Ternyata setelah pastor membuat refleksi singkat, tahun 33, 50 tahun pertama, itu gereja di Muyu, masyarakat di Muyu, Worobko ini tumpah ruah. Banyak orang, dan banyak orang pandai dan pintar. Maka dulu saya punya refleksi singkat, seandainya pada tahun 1984 tidak ada pengungsian dari tempat ini, maka tempat ini sama seperti Kei kedua. Di Kei sana, kami itu gereja masuk pertama kali. Lalu di sana ada pendidikan, di sana ada kesehatan. Dan akhirnya di kota Kei sana, Maluku Tenggara, menjadi pusat adat, pusat agama, pusat pendidikan. Minditana dulu begitu. Ketika belum ada satupun yang punya telepon, cuma di Minditana punya telepon. Orang Muyu dulu berjaya. Tetapi apa yang terjadi setelah 50 tahun gereja berdiri, maka umat bergerak kembali ke sana. Pengungsian membuat peradaban hidup orang Muyu jatuh serentak. Dan orang Muyu yang lari ke sana itu susah untuk kembali. Dan ketika mereka kembali dari sana, mereka tidak punya apa-apa. Yang ada hanya baju di badan. Maka kita anak-anak Muyu sekarang berkembang dengan sifat individualisme.
sikap acuh tak acuh. Pertanyaannya, kenapa kita dibentuk seperti itu? Karena setelah kita kembali dari pengungsian, kita tidak bisa berdiri lagi. Kita berjuang sendiri-sendiri. Kita tidak bisa lagi sebagai satu kelompok keluarga, tetapi kita berjuang sendiri-sendiri. Konsekuensi dari kehidupan itu, maka setiap pemimpin orang Muyu hanya bisa mengembangkan keluarganya. Dia tidak akan pernah berjuang untuk orang lain. Nah, hari ini kita memulai kehidupan yang baru. Setelah pastor berproses 2 bulan di tempat ini, pastor melihat dari tempat ini ada kebaikan dan kekuatan dari umat. Ketika saya bertanya, bagaimana dengan saya punya umat? Semua orang menjawab mereka malas. Tetapi saya tidak percaya, di hati sanubari mereka yang terdalam, mereka juga ingin untuk bangkit. Tetapi siapa yang menggerakkan? Masyarakat selalu hancur karena perpolitikan. Kita mesti akui itu. Para pemimpin kita berjuang untuk membangun tempat ini, tetapi konsekuensi logis dari yang terakhir adalah masyarakat ditinggalkan. Kalian saling mengadu pikiran, bahkan pukulan, untuk mempertahankan pemimpin-pemimpin kalian. Tetapi apa yang terjadi? Kalian malah ditinggalkan, bahkan tidak dikenang dan tidak dikenal. Lalu apakah kita harus tinggal terus-menerus seperti ini? Maka orang Woroko memanggil pulang dengan tema Woroko panggil pulang. Kenapa hari ini orang Woroko panggil pulang? Karena kita orang Woroko jago di mana-mana, besar di tempat lain, tetapi kecil di kampung halaman. Kita bisa jadi pemimpin besar di tempat lain, tetapi kita menjadi kecil di kampung kita. Dan kalian ingat, kalian orang besar yang keluar dari kampung ini, bahwa yang membuat kalian menjadi besar itulah mereka yang sementara tidur di tanah Woroko ini. Itulah yang disebut dengan para leluhur. Kalian hendak berjuang, kalian berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi kalian memohon juga kepada para leluhur. Dan apa yang kalian minta? Ambe enang yang sudah meninggal, tolong bantu kami. Kalian makan pinang, kalian memberi. Pertanyaannya, para leluhur tinggal di mana? Para leluhur tinggal di sini. Itu berarti hari ini Anda dipanggil pulang untuk mengucap syukur bahwa keberhasilan kalian, kesuksesan kalian itu berasal dari doa orang kecil yang ada di kampung ini. Oleh sebab itu, jangan bawa semua hal baik dari sini dan kalian kembalikan hal yang tidak baik. Tetapi mari kita kembangkan lagi sebuah kehidupan yang baru, peradaban cinta dan sayang. Orang Upkim berjalan 11 kilo dari Upkim sampai ke Woroko hanya untuk pasang tenda ini. 11 kilo, peristiwa yang telah hilang setelah 50 tahun yang lalu. Mereka hanya perlu dihargai dan dicintai. Dan kami ini orang kecil, tetapi kami punya cinta luar biasa besar. Dan saya percaya di setiap sudut hati umat saya yang berada di sini, mereka punya kerinduan juga untuk berjuang menjadi lebih baik. Meskipun kami di tempat yang kecil dan terpencil, bukan berarti kami disepelekan dan dipandang remeh. Pendidikan, pemerintahan, selalu kami yang terakhir. Pertanyaannya, apakah kami ini bukan orang Bovendigul? Apakah kami ini bukan orang Muyu? Kami juga manusia. Kami punya harkat dan martabat jauh lebih besar dari seluruh kehidupan. Kalau kita melihat orang hanya berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kau memberi apa kepada saya, kehidupan akan tetap runtuh.
Tetapi kalau Anda melihat orang karena punya harkat dan martabat, maka Anda akan dihargai. Karena kehidupan kita bukan berasal dari apa yang bisa kita berikan, tetapi penghargaan terhadap kita. Seorang pemimpin besar, meskipun dia dicintai dan diterima di semua tempat, tetapi ketika dia pulang ke rumah dan tidak dicintai atau ditolak oleh keluarganya, segala sesuatu yang besar di luar itu runtuh. Karena sesungguhnya keluarga menjadi titik utama di mana kita bangkit. Bagaimana kita mendukung kita punya umat? Bagaimana kita mendukung kita punya masyarakat? Sementara mereka berjuang untuk belajar. Mereka berjuang untuk mencari kehidupan. Kami meskipun kecil, tetapi percaya bahwa hari ini, 1 bulan yang lalu, engkau memberikan hati, pikiran, dan tenaga untuk peristiwa ini. Percayalah kalau Tuhan itu hidup dan leluhur itu hidup, maka setelah peristiwa ini orang Woroko akan diberkati. Kita berjuang untuk mengatakan kepada orang lain, kebaikan itu ada bersama dengan kita. Meskipun kita kecil, meskipun kita rendah, tetapi kehidupan kita itu pantas kita perjuangkan. Dan jangan pernah lupa akan keluarga. Sebab ketika Anda berdiri berjuang atas nama semua orang, ketika Anda mati tidak ada orang lain yang pikul jenazahmu selain keluargamu yang memikul jenazah. Itu berarti semua yang kita buat kembali kepada diri kita. Semua peristiwa penting dalam sejarah kehidupan itu mengingatkan kita bahwa kita bisa berdiri sampai sekarang. Yang pertama karena iman dan keyakinan. Karena kita orang beragama, maka kita masih berdiri sampai sekarang. Gereja telah berjuang sungguh-sungguh sampai saat ini. Maka hari ini juga pastor meminta kepada seluruh umatku yang terkasih, mulai dari Kanggewot, Upietetko, Woroko, Ukim, Ikcan, Wombon Simiran, dan Kuken. Mari kita membangun kembali kehidupan yang telah runtuh itu. Kita bisa menolak orang lain, tetapi ingat bahwa kita tidak boleh menolak orang lain karena kemanusiaan. Kita bisa menolak orang lain mungkin karena etnis, karena budaya, karena pekerjaan. Tetapi kita tidak boleh menolak orang lain karena kemanusiaan. Karena banyak orang datang di sini berjuang untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini menjadi momen penting, momen besar untuk orang Woroko. Terima kasih, kalian hari ini menunjukkan semua kalian punya kekuatan. Kita bekerja mulai dari Ican, akhirnya Tumparua di Woroko. Ketika orang lain mengatakan tidak bisa, hari ini kita bisa melakukannya. Kita bisa. Pak Bupati, selamat datang. Umat yang terkasih, sekali lagi hari ini kita memulai sebuah tatanan kehidupan yang baru. Meskipun kita runtuh, meskipun kita gagal, tetapi percaya sekali lagi, ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada leluhur. Anda bekerja siang dan malam selama kurang lebih 1 bulan untuk semua hal baik ini. Berjalan, meskipun makan seadanya, Anda tetap berjuang. Dan Anda menunjukkan kepada kami semua yang datang ini
bahwa orang Woroko bisa, orang Woroko mampu untuk membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Ketika semua orang menilai kita dengan sebelah mata, sekarang tunjukkan kepada mereka dengan berdiri kepala tegak bahwa saya bisa melakukan segalanya. Dan apa yang menjadi kekuatan kita? Yang pertama, keyakinan bahwa Tuhan senantiasa merestui kita sebagai orang beriman. Dan sebagai orang percaya kepada leluhur dan adat budaya, kita juga percaya bahwa kita menjadi Tuhan karena doa dan berkat para leluhur. Hari ini kita mencanangkan sebuah kehidupan yang sesuatu yang rusak dulu, yang sekarang terseok-seok membuat kita bangkit sekarang. Hari ini kita memulai kehidupan itu, supaya generasi-generasi muda yang ada duduk di sini, ketika mereka besar nanti, mereka mengembalikan kehidupan yang dibangun. Orang Muyu kuat, orang Muyu pintar, orang Woroko kuat, orang Woroko pintar. Tetapi kepintaran tidak bisa hanya sebatas ide, tapi kepintaran itu harus direalisasikan atau ditindaklanjuti. Kalau Anda berusaha untuk menjegal orang lain mendapatkan tempatnya dengan cara yang wajar, Tuhan pasti akan merestui engkau. Tetapi ketika engkau menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak wajar, maka percayalah, hidupmu tidak akan panjang umur. Kita hendak membangun lagi sebuah kehidupan yang baru. Tetapi bagaimana kita mau berjuang sementara para guru tidak pernah ada? Bagaimana kita mau berjuang untuk pelosok anak-anak kecil yang mau belajar, tetapi mereka pergi pulang? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kehidupan mereka bukan pemerintah. Kehidupan mereka adalah tanggung jawab kita orang tua. Kita selalu berada di posisi seperti ini. Kita selalu berada di posisi meminta. Kita selalu berada di posisi meminta. Meminta itu mental budak. Meminta itu mental budak. Sekarang kita rubah. Kita bukan mental seorang budak lagi, kita mental seorang pemenang. Kita tuan tanah. Maka kita harus berdiri dan berjuang sendiri. Kalau kalian senantiasa menggantungkan seluruh kehidupanmu hanya kepada pemerintah, kita tidak akan pernah berkembang. Kalian harus menggantungkan seluruh kehidupanmu kepada dirimu sendiri, kepada alam di sini, dan kepada Tuhan. Kalau tidak, dari generasi ke generasi, mental kita tetap mental seorang budak. Dan kita ini manusia, bukan mental budak. Maka mari berdiri dengan tegak. Tidak usah lagi tunduk-tunduk. Tidak usah lagi berdiri di sudut-sudut. Mari bangkit dan memulai sebuah kehidupan yang baru. Yang mengatakan kepada orang lain bahwa Anda, kita, orang Woroko, bisa melakukan itu. Dan ingat bahwa hari ini kebaikan itu keluar dari tempat ini. Dari tempat para leluhur ini, kebaikan akan tersebar di mana-mana. Dan orang Woroko akan menunjukkan bahwa semua kebaikan itu memang berasal. Bapak Ibu tamu yang terhormat, saya mau mengatakan kami ini orang kecil. Tetapi dengan keyakinan yang mereka punya, kami mampu segala sesuatu. Dan semua itu berasal dari kehidupan persaudaraan.
ketika Anda merasa bahwa uang mampu untuk mengatur segalanya, maka disitulah persis titik di mana Anda akan jatuh. Kami memulai semua ini, ada 20 kegiatan. Pastor memulai dengan pastor punya umat 2 bulan ini, ada 20 kegiatan. Dan 20 itu semua umat bisa melakukan. Ketika orang lain mengatakan bahwa kita tidak bisa, mereka bisa. Hari ini kenapa saya undang Bapak Bupati? Sebenarnya sederhana saja. Karena saya mau kasih tunjuk kepada saya punya anak-anak Bapak Bupati yang ini. Karena saya tanya mereka begini, kamu tahu Bapak Bupati pun apa? Tidak tahu. Apalagi Bapak Wakil. Kamu tahu Ketua DPR punya nama? Mereka tidak tahu. Pertanyaannya, sumbangsi apa dari pemilihan ini untuk mereka? Kami juga rakyat. Bagaimana kami mau berjuang sementara kami selalu ditekan? Maka hari ini pastor memang mengundang secara berterima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak. Beliau mau datang. Sebentar mau foto dengan dong, tungguin Bapak Bupati. Sebentar dong tampil dong mau foto dengan Bapak Bupati. Supaya kamu tahu Bapak Bupati punya nama, ya. Jangan lupa lagi kalau pastor di sekolah tanya Bapak Bupati punya nama siapa? Apa? Di tempat yang sama ini dan di tempat yang berrahmat ini, saya selalu percaya bahwa ketika Anda memulai kebaikan kecil, kebaikan besar akan tertular di mana. Oleh sebab itu, untuk umatku yang terkasih, umat Kanggewot, Moroko, umat Ukim, umat Ikcan, umat Wobon Simiran, dan umat Tuken, terima kasih. Kalian sudah datang berpartisipasi dalam perayaan pertama kali untuk 64 tahun gereja berdiri. Dan inilah pesta kalian. Dan ingat, mulai hari ini kita membangun kembali peradaban yang baru. Kita bukan lagi mental seorang budak. Kita mengembalikan itu mental orang pemenang. Kita harus menjadi tuan atas tanah kita. Dan kita harus menjadi orang yang pantas dihormati dan dihargai. Jadi ketika orang memakai kita untuk menunjang mereka punya kehidupan, sekarang mulai berpikir baik. Dan bagi mereka anak-anak Muyu, anak-anak Moroko tadi setia. Kalau kamu pintar, kalau kamu orang pintar, mari ajar kami yang bodoh ini. Jangan kalian punya kepintaran datang memanfaatkan kami orang yang bodoh untuk punya kepentingan. Maka mulai hari ini saya berdiri bersama saya punya umat. Siapa yang datang untuk mau merusak saya punya tempat, percaya aku akan menyesal seumur hidup. Kalau saya punya Tuhan tidak ada dan saya punya leluhur tidak pernah hidup, aku selamat. Tetapi kalau saya punya Tuhan hidup dan saya punya leluhur hidup, percaya setelah ini kebaikan akan tersebar di mana-mana, mulai dari amin. Berkat Allah menyertai Anda dan semua.